Oke, kita mulai nomor 36. Seorang perempuan 26 tahun G1P0 hamil 38 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan perutnya mulas. Kemudian mulasnya sejak 1 jam yang lalu. Hasil pengkajian pasien tampak meringis, gelisah, nyeri skala 6, kontraksi 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik. Pembukaannya 8 cm, ketubannya positif, lendir darah positif, penurunan kepalanya 3/5, TD-nya 110/70, nadinya 84, nafasnya 20, kemudian suhunya 37. Masalah keperawatannya apa kira-kira? Masalah keperawatannya apa? Yang lain yuk, yang lain yuk, yang belum jawab boleh dijawab. Yuk, yang mana jawabannya? Ayo, yang lain yang belum jawab yuk. Ini baru 22 orang yuk yang jawab yuk, yang lain yuk. Ayo. Kita pelajari malam hari ini diberikan kelancaran teman-teman dan ibu-ibu. Gimana? Ayo, jawabannya yuk yang belum. Oke, kita jawab dulu ya. Jadi di sini kasusnya itu pasiennya meringis kesakitan, skala nyerinya 6, kemudian kontraksinya itu tadi 4 kali dalam 10 menit. Di sini juga dari TTV-nya, kalau TTV-nya nggak ada masalah ya, tapi di sini tuh yang dipermasalahkan adalah adanya keluhan mulasnya tadi akibat kontraksi si perutnya. Kemudian skala nyerinya kalau ditanya itu skala nyerinya 6 dan kontraksinya itu teratur 4 kali dalam 10 menit. Maka apa sih namanya diagnosa yang paling tepat dengan kondisi seperti ini? Apakah ansientas? Tentu tidak. Apakah keletihan? Juga tidak. Resiko infeksi juga tidak ada datanya. Resiko perdarahan juga di sini tidak dimunculkan datanya. Yang paling cocok adalah nyeri melahirkan. Jadi jawaban nomor 36 adalah apa ini? D, nyeri melahirkan ya. Kita lanjut. Perawat melakukan kunjungan rumah, di mana di sini itu anak remaja 18 tahun dengan diagnosanya HIV/AIDS. Perawat berikan pendidikan kesehatan tentang cara perawatan HIV/AIDS dengan menampilkan foto seseorang remaja penderita dengan cara disamarkan. Apakah prinsip etik yang diterapkan? Kejujuran, menjaga rahasia, memberikan yang terbaik, memberikan kebebasan, atau berlaku adil. Gimana? Aku minta tolong Bu Ore ada yang nyatet jawaban ini ya. Nomor 36 jawabannya itu D. Tolong dicatat dulu, soalnya pulpen nggak tahu kemana. Ayo, ini jawabannya apa? Yuk, jawabannya apa? Jawabannya adalah di sini itu kan dia itu memberikan edukasi ya. Tujuannya baik kalau memberikan edukasi. Terus dia itu memberikan contoh sama anak remaja juga yang mengalami kondisi yang sama. Namun pada saat pemberian contoh itu wajah remaja tadi itu disamarkan atau ditutupi rahasianya. Kan di sini prinsip etik yang paling tepat yaitu menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Seperti seperti itu.
Oke, kita lanjut ya. Nomor 37 jawabannya adalah menjaga kerahasiaan. Ayo minta tolong mic-nya Pore langsung dimatikan gitu. Ya, biar tidak mengganggu teman-teman. Minta tolong mic-nya langsung dimatikan, Po. Ini tak matikan bolak-balik kok nggak bisa ya. Nomor 38. Anak laki-laki dibawa oleh orang tua ke Poliklinik Tumbuh Kembang pada tanggal 19 Maret 2021. Ibu mengatakan anak lahir pada 10 Februari 2019. Perawat akan melakukan pemeriksaan perkembangan. Berapakah usia kronologis dari anak tersebut? Ayo dihitung dulu yuk. Berapa usia kronologisnya? Usia kronologisnya berapa? Jawabannya yang mana? Caranya gimana, Kak? Saya tak sambungkan dulu dengan pulpenku. Pulpen ajaib. Bentar ya. Konekkan dulu dengan pulpen ajaibku. Kita coba hitung. Bentar-bentar. Caranya adalah, nih ya, tak besarkan gini ya. Caranya adalah tanggal lahirnya itu 10 Februari 2019, sementara tanggal kunjungannya itu 19 Maret 2021. Rumusnya adalah tanggal kunjungan dikurangi tanggal lahir. Oke, 2019. Februari itu 2, tanggal 10. Wah, kalau kayak gini mah gampang ya. Berapa jadinya? 19 dikurangi 10, 9. 3 dikurangi 2, 1. 2021 dikurangi 2019. Berapa tahun? Duh, 2. 2 tahun, 1 bulan, 2 tahun, 1 bulan, 9 hari. Sama dengan berapa hari ini kalau dikalikan bulan jadi 24 ditambah 1. Ini satunya dari sini. Berarti kan 25 ditambah 9. Kok ditambah 9? Astagfirullah. 25 bulan, 9 hari. Gitu. Gimana? Ada yang tanyakan nggak dari hitungan ini? Paham nggak, Rek? Paham nggak jawaban ini ya? Paham? 24 itu ini kan 2 tahun ya. Ini kan 2 tahun. Ini 2 tahun dikonversikan 2 tahun sama dengan 24 bulan. Ya enggak? Nah, ini kan bulan. Tinggal ditambah aja. 24 tambah 1 itu 25 bulan. 9 harinya ini biarin aja. Jadi 25 bulan 9 hari. Gitu. Gimana? Ayo, Mike siapa itu yang baru masuk? Matikan dulu. Paham ya? Gimana? Ada yang kalau belum paham tak ulangi lagi. Tapi kalau udah paham ya ya wis tak hapus. Paham ya? Tak hapus ya. Jadi jawabannya adalah 25 bulan 9 hari. Oke. Belum, Kak Helder da Silva yang belum paham dari mananya, Kak. Ini ya, caranya mengerjakannya adalah tanggal kunjungannya. Ini kan tanggal kunjungannya adalah 2000.
2021 Maret itu 03/19, kemudian tanggal lahirnya itu 2019 bulan Februari tanggal 10. Tinggal pengurangan aja, Kak. 19 dikurangi 10, 9. 3 dikurangi 2, 1. 2021 dikurangi 2019 itu 2. Ini kan berarti 2 tahun, 1 bulan, 9 hari gitu kan. Kalau ini mau lebih disederhanakan, berarti 2 tahun ini diubah ke bulan, jadinya 24 bulan. 1 tahun kan 12. Kalau 2 tahun berarti kan 24 toh. 24 ditambah 1 bulan. 1 bulannya dari sini nih. Nih, ditambah 1. Berarti kan 25. 9 harinya nggak usah diapa-apain, tinggal diturunkan aja. 25 bulan 9 hari. Seperti itu. Gimana? Kalau sudah paham katakan lanjut. Lanjut tidak. Ini aku tadi ngapain sih kok nggak tak kasih pakai ruang tunggu ya. Oke, kita lanjut ya. Sebentar, sebentar. Ada mic-nya yang nyala. Enggak. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Minta tolong ditulis nomor 38 jawabannya adalah A. Nanti kiriman ke grup ya yang udah nyatet ya. Nomor 39. Seorang perawat bertugas di UGD RSC menerima 2 orang pasien dengan keluhan sama-sama mengamuk dan merusak barang-barang. Hasil pengkajian kedua pasien nampak berbicara meracau, mengepalkan tangan. Salah seorang pasien tersebut mengalami luka sayatan pada lengan kirinya. Perawat memutuskan untuk merawat luka sayatan. Apakah prinsip etik yang dilakukan pada kasus ini? Apakah confidentiality, beneficient, autonomi, veracity, atau justice? Kira-kira yang mana, Rek? Kira-kira yang mana? Yuk, jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana, yuk? Jawabannya adalah betul. Jadi pada kasus ini kan tadi 2 orang pasiennya itu mengalami gaduh gelisah ya. Merekanya marah-marah. Kemudian di sini itu salah satu dari pasien ini mengalami sayatan luka pada lengan kirinya. Perawat memutuskan untuk merawat terlebih dahulu pasien dengan luka sayatan. Oke, kan hasil pengkajian kedua pasien tampak bicara meracau, mengepalkan tangan. Salah satu pasien mengalami luka sayatan pada lengan kirinya. Perawat memutuskan untuk merawat terlebih dahulu pasien dengan luka sayatan. Apakah itu beneficient? Apakah Anda yakin itu beneficient? Apakah yakin beneficient? Tadi yang jawab beneficient gimana? Jadi di sini itu ada pembandingan antara 2 pasien ya. Pasien yang pertama itu, pasiennya itu dua-duanya sama-sama meracau, tapi salah satunya ini ada luka. Nah, perawatnya ini lebih milih untuk merawat yang mengalami luka tadi. Berarti, kenapa dia melakukan prinsip apa? Betul. Jadi jawabannya adalah justice. Loh, Kak, kok bisa justice, Kak? Kenapa bukan beneficient? Nah, di sini perawat itu melakukan tindakan sesuai dengan mana yang mempunyai tingkat urgensi. Di sini yang urgensi itu yang punya luka. Kalau lukanya itu tidak segera dirawat, resikonya apa? Bisa muncul infeksi. Kemudian bisa saja kalau memang lukanya masih ada perdarahan, nanti perdarahannya masih berlanjut. Makanya dilakukan tata laksana terlebih dahulu daripada teman yang lainnya. Kayak gitu. Jadi tergantung tingkat prioritas atau urgensinya. Jika perawat melakukan tindakan tergantung tingkat prioritas ataupun urgensi dari masing-masing pasien, itu mengaplikasikan justice ya, adil.
Adil itu bukan berarti kalau satunya tidak dilakukan ya satunya enggak gitu. Bukan. Kita lakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Itu namanya adil. Kebutuhan pasiennya apa? Nah, itu kita lakukan berarti adil. Kalau confidentiality tadi lebih berfokus pada untuk merahasiakan atau melindungi identitas pasiennya. Kemudian tadi ada yang nanya, Kak Cid, bedanya fidelity sama confidentiality itu apa? Nah, mereka ini, kalau confidentiality itu fungsinya adalah menjaga sebuah rahasia, tapi belum ada bentuk komitmen antara perawat dengan pasien. Tapi kalau semisal di fidelity itu diminta untuk berkomitmen terhadap apa yang diminta oleh pasiennya. Contohnya seperti ini. Suster, ini kondisi saya seperti ini, tolong dirahasiakan ya. Jangan dikasih tahu siapa siapa. Kalau semisal kamu tidak memberikan jawaban iya atau tidak, itu berarti kamu hanya sampai di batas etiknya itu di confidentiality. Tapi kok semisal pas waktu kamu dikasih tahu gitu, terus kamu bilang, oke siap Ibu, nanti akan saya rahasiakan dan tidak akan saya beritahu kepada siapapun. Kalau seperti itu yang kamu lakukan, maka itu sudah bukan confidentiality lagi, tapi sudah ke fidelity. Jadi confidentiality hanya sebatas diminta untuk menjaga rahasia tanpa ada komitmen. Kalau yang fidelity itu menjaga rahasia iya dan sudah ada komitmen antara perawat dengan si pasien. Selain itu, untuk fidelity itu juga diartikan sebagai tepat janjinya ya. Semisal kamu janji mau melakukan tindakan jam 8 ya, kamu harus datang jam 8. Itu namanya fidelity. Mematuhi ataupun melakukan sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Kak, ciri khas beneficient. Beneficient itu melakukan asuhan keperawatan terbaik. Nah, asuhan keperawatan terbaik itu banyak sekali contohnya ya. Salah satunya biasanya edukasi kesehatan itu masuk di beneficient. Membedakan beneficient dengan non-maleficient itu gampang. Di mana letaknya adalah mereka ini semua dua-duanya itu sama-sama melakukan asuhan keperawatan terbaik. Tapi kalau non-maleficient itu fokus asuhannya itu untuk mencegah agar pasiennya tidak terjadi cedera. Contohnya gini, pasienmu kamu pakein bed railnya kamu tutup. Itu kan kamu melakukan yang terbaik untuk pasienmu dengan tujuan apa? Biar pasiennya tidak jatuh. Contohnya lagi, pasienmu itu ada alergi obat-obatan, kamu pakaikan gelang dengan klip merah alergi. Itu kamu juga melakukan tindakan terbaik, tapi tujuannya untuk mencegah agar orang-orang itu tahu kalau pasien ini ada alergi antibiotik, biar lebih hati-hati saat memasukkan obat-obatannya. Kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk beneficient sama non-maleficient itu hampir sama, membedakannya hanya di non-maleficient itu berfokus untuk mencegah terjadinya cedera atau timbulnya cedera pada seorang pasien. Gitu. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak, Re? Aku nggak berani ngomong bolo ya. Aku dikomplain di YouTube nggak boleh ngomong bolo. Gimana, Re? Lanjut ya. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nomor 40, Kak. Balita perempuan 5 tahun dirawat di ruang... ini minta tolong ditulis yo, Re. Ini tadi jawabannya Justice ya, 39. Balita perempuan 5 tahun dirawat di ruang anak dengan sindroma nefrotik. Hasil pengkajian tampak lemah, sesak, kulit kering dan bersisik. Tekanan darahnya 150/90, kemudian nafasnya 30, nadinya 92, suhu 38. Hasil pemeriksaan lab ureumnya 105, kreatininnya 2,4, albumin 25 gram. Hmm? Protein urinnya positif. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah gangguan integritas kulit? Sebentar ya. Pola nafas tidak efektif, intoleransi aktivitas, hipervolemia, ataukah hipertermia. Pasiennya ini dengan SN. SN itu adalah penyakit sindrom nefrotik, di mana ini penyakit yang sering terjadi pada anak-anak. Atau gangguan pada ginjal yang sering terjadi pada anak-anak. Kira-kira yang mana?
tampak lemah, sesak, kulit kering dan bersisik, nafasnya 30 kali, nadinya 92, suhunya 38. Hasil labnya itu ureum kreatininnya, proteinnya plus plus. Kira-kira apa? Yuk, jawabannya apa? Kenapa pilih D? Di sini hipervoleminya di mana? Emang ada datanya di sini kalau hipervolemi. Di sini sindroma nefrotik. Hasil pengkajiannya tampak lemah, sesak, kulit kering dan bersisik. Nafasnya 30. Ayo, apa ayo? Gangguan integritas kulit, pola nafas tidak efektif, intoleransi aktivitas, hipervolemi atau hipertermia. Kira-kira yang mana? Untuk tampak sesaknya itu, teman-teman, sorry. Untuk keluhan sesaknya itu, pasiennya ditindaklanjuti atau tidak? Ayo, dibaca lagi, Rek. Dibaca lagi, ayo. Bacaan lagi. Ayo. Di situ keluhannya baca dulu, jangan buru-buru. Ayo, apa bacaannya? Ya, jadi teman-teman tuh gini ya. Lagi-lagi ya, ini loh. Keluhannya itu tampak lemah, sesak, kulit kering, dan bersisik. Oke, nafasnya 30. Nadinya 92, suhu 38. Tapi kalau pola nafas tidak ditandai pernafasan cuping hidung, nurse. Ya kan nggak harus ada cuping hidung kan, Dok. Kita lihat dulu ya, sik sabar. Untuk RR30 untuk anak usia 5 tahun itu normal atau tidak, pertanyaanku. Kemudian, tadinya mana sih yang tak garisi tadi ya? Oke, kemudian ini ureumnya segini. Bentar dulu. Ini pertanyaannya jebak ini, Rek. Pertanyaannya jebak. Ureumnya segini, kreatininnya segini, albuminnya ini. Aku nggak ngerti, maksudnya 25%, 25 gram gitu kali ya. Atau 2,5 albuminnya. Terus protein urinnya positif 3. Nah, di sini kita harus cross check dulu. Permainannya kan pasti kita pakai ABC. A-nya nggak ada masalah. B-nya di sini disebutkan sesak ya. Ini kan hasil pengkajianmu. Tampak lemah, sesak. Kemudian sesaknya itu RR-nya di sini dikonfirm 30 kali per menit. RR untuk anak balita usia 5 tahun itu berapa normalnya? Pertanyaanku. Nilai normalnya berapa? Berapa? Berapa RR-nya? Berapa? Untuk RR-nya itu 22 sampai 34 atau ada yang bilang 22 sampai 35. Kalau 30 itu sesek enggak? Pertanyaannya. Tidak. B-nya ada masalah berarti? B-nya ada masalah enggak? Enggak ada. Kemudian C-nya. C-nya sirkulasinya ada masalah enggak di sini? Ada nggak masalahnya? Kak, tensinya tinggi. Oke, tensinya tinggi. Ada masalah nggak di sini dimunculkan nggak diagnosanya? Misal penurunan curah jantung ataupun yang lainnya tidak ada. Berarti C-nya kita anggap clear, tidak ada masalah. Maka kita masuk ke yang lainnya. Kalau ABC-nya sudah bebas ya, ABC-nya sudah bebas, teman-teman bisa lihat keluhan yang aktualnya. Di sini keluhan aktualnya adalah dia itu adanya kulit kering dan bersisik ya, kulit kering dan bersisik. Oke, kemudian didukung dengan hasilnya ini
kondisi SN itu ya, kondisi SN atau peningkatan ureum, kemudian kreatininnya juga, itu memang mempengaruhi dari integritas kulit dan jaringan. Maka data yang paling tepat di sini itu lebih mengarah ke ini, gangguan integritas kulit. Kenapa bukan sesak nafas tadi yang kita tata laksana? Di sini memang dilihatkan tuh seolah sesak ya anaknya, tapi pas dikonfirm RR-nya cuma 30 kali per menit, sementara RR 30 kali per menit itu adalah RR yang normal untuk anak usia 5 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah 40 itu gangguan integritas kulit. Oke, Serek. Aku bingung dewe nek semisal ada ini nih admit ini. Nah, nomor 40 jawabannya A ya. Nih. Hipervolemia di situ datanya nggak ada. Kemudian intoleransi aktivitas. Sik, lo, ini ada intoleransi aktivitas loh, Bos. Ayo, revisi. Ayo, kira-kira mau integritas kulit atau intoleransi aktivitas? Coba kita lihat di depannya. Tampak lemah, sesak, kulit kering, tensinya naik, nadinya masih normal, suhunya 38. Kira-kira mau tetap gangguan integritas kulit atau intoleransi aktivitas? Kira-kira yang mana? Aku nggak ngeh tadi ada intoleransi aktivitas. Kira-kira yang mana? Tetap integritas? Tetap integritas atau intoleransi aktivitas? Iya, integritas ya. Di sini kenapa bukan intoleransi, Kak? Mana tadi? Di sini datanya kurang ya. Datanya kurang. Di sini cuma tampak lemah toh aja ya. Sementara untuk intoleransi aktivitas itu harus sesak dan lelah setelah beraktivitas. Kemudian tensi naik saat beristirahat. Ataupun semisal nadinya juga naik saat beristirahat. Itu intoleransi aktivitas. Tapi datanya di sini nggak ada. Jadi yang paling tepat nomor 40 jawabannya adalah mind blowing banget ini soalnya. Pinter yang bikin soal. Kita lanjut ya. Nomor 41. Seorang pasien perempuan datang ke poliklinik dengan keluhan adanya benjolan pada payudara setelah dilakukan pemeriksaan. Dokter menganjurkan dilakukan biopsi. Pasien setuju dengan tindakan tersebut, tapi suami pasien menolak. Pasien menyampaikan permasalahan ini kepada perawat. Apakah tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira apa, Rek? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Jawabannya yang mana, Rek? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Yang paling tepat pada kasus ini nih ya. Di sini tuh kan awalnya itu pasiennya setuju, tapi suaminya menolak. Nah, kira-kira suaminya menolak ini alasannya apa? Tindakan yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut itu adalah gini. Biasanya ya, biasanya tindakan-tindakan seperti ini tuh kan harus dilakukan edukasi kesehatan terlebih dahulu pada orang-orang yang bersangkutan. Itu entah kepada pasiennya ataupun kepada keluarganya sebagai pengambil keputusan ya. Di sini kita curigai kemungkinan saja si suaminya ini sepertinya tidak memahami terkait prosedur yang akan dilakukan. Maka tindakan yang perlu kamu lakukan ketika pasiennya bilang, "Sus, ini saya setuju sih, tapi suami saya nggak setuju, gimana ya?" Ya sudah, ajak ketemu bapaknya, panggil sama-sama di ruangan. Kalau teman-teman sudah mau menjelaskan, teman-teman mau jelaskan sendiri boleh, atau koordinasi dengan dokter jaga atau dokter DPJP-nya juga boleh untuk diberikan informasi ulang terkait biopsinya kepada suami. Dengan harapan nanti kalau sudah diinfokan kembali atau diberitahu
si suaminya tuh paham terkait prosedur yang akan dilakukan. Kalaupun nanti sudah dilakukan edukasi kok ya tetap tidak mau, ya sudah. Maka kita hargai keputusan dari keluarga untuk tidak mau dilakukan biopsi seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 41 itu C, memberikan informasi tentang biopsi kepada suami pasien. Takutnya tidak setujunya itu memang bukan gara-gara bukan gara-garanya dianya nggak mau, tapi dia nggak paham. Nanti takutnya biopsi itu dipikir ini ya, dipikir payudaranya mau di mastektomi atau dipot, dihilangkan gitu kan. Pikiran orang yang nggak tahu kan aneh-aneh. Makanya harus diedukasi ulang. Kalau semisal sudah diedukasi tapi tetap menolak ya sudah kita berikan lembar penolakan atau kita hargai keputusannya dengan menerapkan prinsip etik autonom. Soalnya pernah keluar waktu Agustus Nurse waktu Ukom atau gimana, Kak? 41 jawabannya adalah C ya, minta tolong ditulis. Kita lanjut nomor 42. Seorang perempuan 28 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian sesak yang memberat bila berjalan, sulit tidur, batuk berdahak dengan seputum kental dan nafasnya dangkal. Tekanan darahnya normal, nadi normal, nafasnya naik, wheezing, mendapat terapi nebulizer. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Yuk, jawabannya apa? Yuk, jawabannya mana? Sudah terlihat ya, prinsip ABC. Ayo, prinsip ABC. Prinsip ABC. ABC maksudnya gimana, Kak? Nah, ini ya. Kita lihat di sini, teman-teman. Di sini keluhannya yang pertama adalah sesak nafas. Oke. Kemudian sesak yang memberat dan pemberat bila berjalan, sulit tidur, batuk berdahak, seputum kental. RR-nya naik, saturasinya masih normal, nggak usah dicoret, wheezing dan rongki, kemudian mendapatkan nebulizer. Kalau sudah seperti ini, apakah yang teman-teman pikirkan pasti permasalahannya ada di mana? Apakah A atau B atau C? Permasalahannya berarti di air W. Airway-nya nih. Dia ngerasa airway yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, dibuktikan dengan adanya dahak dengan seputum kental. Kemudian di sini juga suara nafasnya ada wheezing, akibat penyempitan jalan nafasnya juga ada, rongkinya juga ada. Maka sudah terlihat jelas jawaban yang tepat pada nomor 42 ini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke. Airway selain bersihan jalan nafas itu resiko aspirasi bisa. Nah, di sini gangguan pertukaran gas apakah nyambung? Tidak ada datanya. Gangguan pertukaran gas itu harus ada apa? Harus ada analisa gas darah. Kemudian pola nafas tidak efektif. Apakah ada di sini? Di sini kalau pola nafas tidak efektif itu datanya cuma sedikit ya, di mana dia nih ada sesak nafas gitu aja sama RR-nya naik. Untuk data nafas cuping hidung, kemudian retraksi dinding dada itu tidak ada. Kemudian kalau gangguan pola tidur itu dia tidak bisa memulai tidurnya, ataupun dia sudah bisa memulai tidurnya tapi terganggu. Jadi dia tidur jam segini, nanti malam itu dia bangun, terus nanti nggak bisa tidur lagi. Itu gangguan pola tidur. Kemudian, dulu kok kecoret. Kemudian yang terakhir ini apa? Intoleransi aktivitas. Nah, lain kali untuk intoleransi aktivitas itu berhubungan dengan lelah ataupun sesak setelah ataupun saat beraktivitas. Dan biasanya pasien dengan intoleransi aktivitas itu tensinya itu naik meskipun posisi istirahat. Harusnya kan kalau kita istirahat kan tensi itu cenderung normal ya. Tapi kalau pasien-pasien intoleransi aktivitas, dia itu tidak melakukan tindakan atau tidak melakukan apapun itu tensinya itu bisa di atas nilai normal. Itu intoleransi aktivitas. Oke, nomor
Berapa tadi? 42 itu jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut nomor 43. Yuk. Seorang laki-laki 44 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis fraktur terbuka tibia fibula sinistra. Hasil pengkajian pasiennya mengeluh nyeri skala 6, tekanan darahnya itu 110/70, nadinya 70, nafasnya 20, suhunya 37. Nadi distal area sakit teraba dan hangat, parestesinya nggak ada, paralisisnya nggak ada. Perawat melakukan intervensi dengan meninggikan posisi ekstremitas yang terluka. Apakah rasional yang tepat pada kasus tersebut? Dilakukan elevasi pada kaki. Apa coba? Ayo, apa kira-kira? Kenapa harus dielevasikan? Ayo, jawabannya mana? Elevasi itu kenapa? Dielevasikan itu kenapa? Nggak, nggak ngurus. Jadi jawabannya adalah, nih ya, meninggikan posisi ekstremitas. Pastinya adalah untuk meningkatkan aliran balik vena dan mengurangi edema pada nyeri. Kok meningkatkan aliran balik vena? Iya. Karena apa? Karena ditakutkan jika pasiennya itu mengalami apa tadi ya, ada fraktur ya. Ditakutkan itu aliran balik venanya itu terhambat. Kalau aliran balik venanya terhambat, kira-kira apa yang akan dialami oleh pasien? Kalau aliran balik venanya terhambat, apa yang akan dialami oleh pasien? Kok shock, pucat, edem, edema, iya. Kalau aliran balik venanya terhambat, otomatis perfusi jaringan perifernya terganggu. Kalau terganggu, apa yang terjadi? Ya bisa sianosis, ya, parestasinya ada. Nanti apa sih namanya, hemipleginya juga bisa muncul, kayak gitu. Makanya harus dielevasikan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran balik vena. Kalau ditinggikan, itu kan aliran darah itu kan mengikuti gravitasi loh, Rek. Semakin ditinggikan, dia itu akan kembalinya itu lebih cepat daripada ketika posisi kakinya itu sejajar. Makalah itulah rasionalnya kenapa kakinya itu harus ditinggikan tadi. Jadi jawaban yang tepat nomor 43 itu adalah B. Oke, kita lanjut ya. Tolong ditulis nomor 43 jawabannya B. Nomor 44, mindset. Maksudnya gimana sayang? Gimana itu, Kak? Saya ini masih ada yang mau masuk. Nomor 44, seorang kepala ruang bedah memiliki jadwal untuk menghadiri rapat dengan Direktur RS pukul 8, kemudian dilanjutkan melakukan supervisi, kemudian pukul 9 itu, supervisi itu pukul 9, kemudian pukul 8.30 itu mengikuti rapat rutin di ruangan. Apakah tindakan yang tepat dilakukan kepala ruangan pada kasus tersebut? Apakah mengevaluasi jadwal kegiatan, mendelegasikan rapat pukul 8.30 kepada orang lain, membatalkan jadwal yang tidak prioritas, apakah yang keempat itu menyusun jadwal kegiatan selama sebulan, ataukah mengusulkan perubahan jadwal supervisi. Kira-kira yang mana? Nah, pada kasus seperti ini ya, karena kepala ruangan itu jadwalnya banyak sekali dan apa ya namanya? se- dan harus dihadiri semuanya ya, nggak bisa kalau di reschedule, nggak bisa juga kalau nggak bisa juga kalau semisal nggak hadir, wajib hadir. Maka di dalam manajemen keperawanan ada yang namanya apa? Delegasi. Delegasi itu namanya pelimpahan wewenang dari kepala ruangan ataupun ketua tim kepada anggotanya yang dirasa kompeten. Dengan tujuannya apa? Ya, biar anggotanya itu bisa menggantikan posisi ketua tim ataupun posisi kepala ruangan pada saat dibutuhkan.
Nah, kalau sudah dilakukan delegasi seperti ini, Kak, apakah ada pertanggungjawaban kepada pemberi pemberi delegasi? Misal, aku ngasih delegasi ke Kak Yenita. Kak Yenita tak suruh ikut rapat ruangan dengan kepala ruangan yang lain. Nah, setelah rapat, Kak Nita ini wajib memberitahukan kepada saya selaku pemberi mandat tadi apa saja yang dibahas, kemudian poin-poin apa saja yang disetujui pada saat rapat, itu harus dipaparkan kepada saya. Itu tujuannya. Jadi itu sebagai pengganti gitu loh ya, pengganti kita. Biar semua kegiatan itu masih bisa tercover dengan cara kita minta bantuan anggota tim kita yang kompeten. Itu pendelegasian. Nah, ini karena jadwalnya sebanyak ini, makanya dia nggak bisa hadir, ya sudah didelegasikan saja kepada orang lain, ya, untuk rapat yang di jam 8.30-nya tadi. Karena apa nih? 8.30 tuh rapat rapat rutinnya cuma rapat rutin di ruangan saja. Kalau yang supervisi sama perawat ini digantikan nggak mungkin bisa. Rapat dengan direktur juga nggak mungkin bisa. Jadi yang mungkin bisa digantikan saja itu yang dilakukan delegasi. Jadi jawabannya adalah B. Mendelegasikan rapat pukul 8.30 kepada perawat lain yang dirasa kompeten. Nomor 44 jawabannya B, minta tolong ditulis. Kita lanjut. Nomor 45, bayi laki-laki 3 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk imunisasi. Hasil pengkajian imunisasi yang sudah didapat yaitu HB0, BCG, dan polio 1. Apa imunisasi yang tepat pada kasus tersebut? Kalau di sini polio 1 terakhir, otomatis jawaban polionya itu harus ada polio 2. Harus ada polio 2. Polio 2. Nah, tinggal teman-teman tahu saja polio 2 itu pasangannya apa. Gitu ya. Kita kira-kira yang mana? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana kira-kira? Melanjutkan imunisasi yang sudah ada. Apa? Ya, jawabannya adalah yang pastinya itu polio 2. Kemudian polio 2 itu gandengannya dengan DPT HIP HB1. Ya, polio 2 itu gandengannya DPT HIP HB1. Jadi jawaban ini. Lihatan dulu, ini imunisasi terakhirnya polio 1. Maka untuk polio 3, polio 4 ini nggak berlaku. Harus dilanjutkan dengan polio 2. Nah, polio 2 itu pasangannya apa? Pasangannya adalah DPT HIP HB. Oke, jawabannya adalah D. Kita lanjut ya. 46. Loh. Eh, kok nyoret-nyoret gitu sih? Nomor 46 yuk. Seorang perawat akan melakukan perawatan WSD pada pasien dengan efusi pleura. Perawat telah menyiapkan seluruh keperluan untuk perawatan WSD, menjelaskan tujuan perawatan, telah mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, dan membuka balutan. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Ayo, di sini tuh membuka balutan. Udah buka balutan nih. Apa kira-kira? Melakukan desinfeksi pada luka dan selang WSD. Menghubungkan selang dengan botol WSD. Monitoring jumlah dan warna cairan. Memantau ondulasi. Melakukan klaim pada selang WSD. Kira-kira yang mana?
Ini bukuku kemana ya, buku SOP ya? Apa Rek kira-kira Rek? A. Cuci tangan, pakai sarung tangan, buka balutan. Oke, setelah buka balutan, ayo pertahankan. Yakin nggak untuk desinfeksi? Yakin desinfeksi dulu? Habis dilakukan desinfeksi apa? Kalau pilihannya A, setelah desinfeksi apa yang dilakukan? Apa coba? Setelah itu baru klaim pada selang WSD-nya. Setelah itu baru dihubungkan ya. Terus nanti ada monitoring dan lain-lain. Jawabannya nomor 46 itu adalah betul. A. Dilakukan desinfeksi terlebih dahulu ya. Desinfeksinya dulu. Baru nanti tindakan selanjutnya itu diklaim selang WSD-nya dan lain-lain. Bisa teman-teman baca di SOP yang ada di mana itu? Di Gdrive. Gitu ya. Oke. Jadi jawaban nomor 46 itu adalah A. Teman-teman minta tolong ditulis 46 jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 47. Seorang melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan 29 tahun dengan penyakit TBC yang sedang menjalani pengobatan. Klien mengeluh setelah minum OAT pada saat buang air kecil terdapat warna kemerahan pada urin. Klien merasa takut akan hal itu. Apakah tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Yang mana kira-kira? Nah, memang ada beberapa obat-obatan, bukan beberapa sih ya. Nah, ada satu obat yang di OAT itu bisa membuat pipisnya itu warnanya merah. Ditakutkan apa? Pasti kan orangnya mindsetnya gini, waduh, jangan-jangan ini aku pipis darah dan lain-lain gitu ya. Harusnya kita sebelum pemberian OAT itu kita jelaskan efek samping yang akan ditimbulkan. Contohnya, misal kalau ada efek samping mual muntah, pipisnya bisa warna merah, dan lain-lain, itu dijelaskan dulu biar pasiennya itu tidak ketakutan saat mengkonsumsi obat. Ya, maka tindakan yang paling tepat karena di sini tadi pasiennya itu mengeluh setelah minum OAT itu pipisnya warnanya merah, maka kita berikan penjelasan tentang efek samping obat yang digunakan ya. Kita kasih tahu dulu, Bu, memang pipis merah ini normal pada orang-orang yang meminum atau mengkonsumsi OAT karena salah satu obat itu memang efek sampingnya bikin pipisnya warnanya merah. Jadi Ibu tenang saja, tidak usah khawatir. Gitu. Jadi jawaban nomor 47 adalah E ya. Kita lanjut nomor 48. Pada kunjungan rumah ditemui seorang perempuan 28 tahun dengan diagnosisnya itu infeksi human papilloma virus HPV. Hasil pengkajian klien takut tidak memiliki keturunan dan meminta perawat untuk tidak memberitahukan penyakitnya kepada keluarga dan suaminya. Apakah prinsip etik yang sesuai pada kasus tersebut? Ayo gampang yuk kira-kira apa? Kira-kira apa? Yang pastinya jawabannya adalah confidentiality, di mana perawat itu tidak untuk memberitahukan penyakitnya pada keluarga dan suaminya. Jadi harus menjaga kerahasiaan, maka prinsip etik yang diterapkan pada kasus nomor 48 ini adalah confidentiality. Jawabannya adalah D.
Jawabannya D ya. Kita lanjut. 49. Ya Allah, soal ini lagi. Aku loh belum nyari soal ini jawabannya apa ya. Seorang perempuan 80 tahun dirawat karena sesak nafas. Hasil pengkajian frekuensi nafasnya 24, terpasang oksigen 3 liter per menit, nasal kanul, pasien direncanakan pulang. Perawat mengajarkan keluarga tentang penggunaan dan fungsi oksigen serta pengaturan posisi pasien agar oksigen masuk secara optimal. Apakah pelayanan keperawatan yang diterapkan pada kasus tersebut? Masuk paliatif, Kak? Iya, dah. Aku belum nyari sih. Coba sih. Aku belum nyari nih. Kenapa alasannya paliatif? Teman-teman udah pada nyari toh? Kenapa kok paliatif? Boleh, saling share sini. Oh, ini atau kalau palliative care itu adalah asuhan keperawatan khusus untuk mengurangi gejala yang tidak nyaman atau mempengaruhi kualitas hidup pasien. Itu palliative care. Kalau home care, bentar ya, Rek, ya. Aku belum, jujur aja aku belum nyari. Kalau aku ngomong belum nyari ya belum nyari beneran. Dan aku nggak tahu jawabannya. Ini tak coba cari dulu. Home care itu perawatan di rumah gitu kan? Iya nggak sih? Home care. Ini teori apa ya? Di manajemen tak ya? Home care itu layanan kesehatan ya? Iya jelas sih home care. Coba kita lihat ya, ya Kak, Kak, apa Kak? Boleh kasih pendapat ya, karena aku sendiri juga belum tahu. Trans, transitional care. Sebentar ya, tak coba cari dulu. Perawatan transisi adalah layanan kesehatan dirancang untuk memastikan kesinambungan perawatan. Oh iya, nah betul. Jawabannya itu E. Kak Muso ini direncanakan untuk meninggal. Paliatif itu menjelang ajal. Biasanya paliatif itu pasien-pasien dengan terminal, penyakit terminal, kanker, HIV AIDS. Nah, ini pasien loh, sesak nafas biasa, masuk ya langsung paliatif, rek. Cik mentolo nih. Nih, dia itu frekuensi nafasnya 24 kali per menit, terpasang oksigen 3 liter per menit, pasien direncanakan pulang. Nah, di sini tuh kan perawatnya mengajarkan gimana sih caranya menggunakan oksigen, posisi yang pas kalau ngasih oksigen itu gimana. Berarti itu betul, jawabannya itu transitional care. Gimana sih Tidak, bacanya? tidak. Perawatan Yang transisi ya, transitional care, di mana transitional care itu adalah sebuah perawatan yang memastikan kesinambungan perawatannya itu dari di rumah sakit ke rumah itu biar tetap berjalan perawatannya. Kayak gitu. Betul, jawabannya adalah E ya. Jadi diedukasi biar di rumah itu tetap bisa berjalan program-programnya. Ya, ini juga ada PR kayaknya di PDF yang sebelumnya. Sama ini pertanyaannya kayak gini. Tadi apa Kak sinyalku hilang? Transitional care adalah perawatan yang dilakukan untuk memastikan program yang sudah dilakukan di rumah sakit, misal di rumah sakit pakai oksigen, pas pulang harus pakai oksigen. Nah, ini keluarganya diedukasi agar di rumah itu tetap bisa menggunakan oksigen dan posisinya maksimal. Semacam kayak discharge planning gitu loh, Rek. Jadi kita berdayakan keluarganya agar keluarga itu bisa melakukan perawatan orang yang sakit itu di rumah dengan baik dan benar. Gitu. Kalau respit, aduh aku ya belum nyari, saya tak cari no. Ini aku baru nggak beneran nggak tahu aku Rek, ini tuh apa ya? Di manajemen apa ya ini ya? Respite care itu adalah layanan keperawatan sementara yang memungkinkan pengasuh untuk istirahat dari rutinitas perawatan hariannya. Selama periode respite care, seorang perawat profesional akan menggantikan tugas pengasuh untuk merawat pasien. Respite care itu dilakukan di rumah, pusat penitipan anak, atau pusat pemukiman yang menawarkan tempat menginap. Oh, ini tuh kayak ini loh, Rek. Apa sih? Itu loh, Rek. Ya Allah, kita kalau jaga yang sakit itu namanya apa? Astagfirullahaladzim. Namanya apa ya? Duduk deker, Kak. Duduk deker. Duduk sif-sifan, bukan. Kalau kamu jadi caregiver. Nah, iya, itu respite care. Jadi kita itu membantu untuk menggantikan yang biasanya yang biasanya ngerawat itu siapa? Itu kita bantu gantikan
prosesi merawatnya si pasien ini tadi. Kayak kan kita kan ada kan, kalau misal kerjanya itu di rumahnya langsung, yang betul-betul kita pantau dia, mulai dari pasiennya tidur, bangun sampai tidur lagi, itu masuknya di respite care. Jadi kita menggantikan keluarganya atau pengasuhnya untuk membantu merawat si pasien, itu respite care. Kalau palliative care itu dilakukan pada pasien-pasien dengan penyakit terminal yang sudah mau meninggal. Nah, ini di rumah sakit ada asesmennya, Rek. Di rumah sakit itu ada asesmen untuk pasien-pasien paliatif. Kira-kira ini pasien ini tuh masuk kriteria paliatif nggak? Kalau masuk kriteria paliatif, otomatis asuhan paliatif care itu langsung dilaksanakan. Ya, biasanya itu nanti ada koordinasi terkait agama ya, misal dia agama Islam, kita datangkan ustadz ataupun mungkin ada perawat yang mungkin ahli dalam bidang keagamaan, kita bantu untuk mengarahkan agar meninggalnya itu dalam kondisi yang tenang, yang maksimal. Terus kemudian kalau dia ada nyeri, ya nyerinya misal pasiennya kanker, itu kita berikan anti nyeri untuk mengurangi rasa nyeri yang dia rasakan sehingga nanti dia pulangnya ataupun perginya itu dalam kondisi yang tenang. Itu palliative care. Jadi asuhannya itu menyeluruh kalau palliative care itu. Kemudian transitional care tadi itu lebih berfokus ke bagaimana caranya perawatan yang sudah dilakukan di rumah sakit itu tidak terputus dan masih bisa berjalan saat di rumah. Ya, jadi kita berdayakan keluarganya, kita ajarkan keluarganya agar keluarganya itu mengerti, oh gini loh kalau di rumah pasang oksigennya, oh gini loh pakai insulin, ataupun mungkin ini loh caranya untuk mengganti ataupun membantu pasien dengan bed rest harus di miring kanan miring kiri. Nah, itu termasuk salah satunya di transitional care. Gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah nomor 49 jawabannya E. Kita lanjut nomor 50. Hasil pengkajian pada sekelompok kader balita didapatkan data bahwa terdapat 47% ibu yang tidak membawa anaknya ke posyandu dan lebih memilih membawa anaknya ke klinik kesehatan terdekat untuk memantau tumbuh kembangnya. Kader mengatakan sudah diberikan informasi terkait waktu pelaksanaan posyandu. Apakah pengkajian lanjutan yang tepat pada kasus tersebut? Ini sudah dibahas juga di PDF kemarin. Pertanyaannya kok mirip-mirip ya? Bukan mirip-mirip ya, emang sama. Jawaban yang mana? Jawaban yang mana? Yang mana jawabannya? Betul, jawabannya adalah pada kondisi seperti ini, kita harus tahu apa yang harus dikaji lebih lanjut. Nah, di sini kalau dikaji ekonominya, malah ini orangnya kayaknya punya duit malahan ya. Punya duit loh, kok bisa kakak bisa bilang itu punya duit lah, disuruh ke posyandu nggak mau malah dibawa ke klinik tumbuh kembang. Klinik tumbuh kembang tuh duitnya nggak main-main, ya mahal. Jadi permasalahan ekonomi nggak ada hubungannya. Pendidikan. Kalau orang tuanya aja sudah bisa memilih mau dibawa ke klinik tumbuh kembang daripada posyandu, bisa kita artikan kalau pendidikan orang tuanya ini cukup baik ya, atau pengetahuannya cukup baik. Kemudian untuk komunikasi. Nah, di sini komunikasinya ini sudah dikatakan nih, sudah mengatakan memberikan informasi terkait pelaksanaan posyandu. Berarti kan sudah ada komunikasi, sudah diberitahukan, tapi tetap aja tuh tidak mau datang. Kemudian lingkungan fisik di sini tidak disebutkan. Yang paling tepat adalah mungkin saja persepsi masyarakat terkait posyandu itu masih kurang baik. Dipikir di posyandu itu cuma ukur berat badan, tinggi badan, sama dapat bubur aja. Padahal di situ kan banyak sekali yang bisa dilakukan, screening tumbuh kembang, kemudian kadang-kadang juga ada edukasi, imunisasi, dan yang lain-lain. Maka yang dikaji lebih lanjut terkait kondisi seperti ini adalah gimana sih masyarakat itu melihat sebuah posyandu ini atau posyandu yang ada di lingkungannya itu seperti apa sih menurut pendapat masyarakat. Nah, itu. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 50 jawabannya E. Kita lanjut ya. Nomor 51. Bicara pelo, tangan kiri mampu diangkat, terjatuh saat pemeriksa memberikan tahanan sedang sedang anggota gerak kiri berapakah nilai kekuatan otot pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Ayo bacaan, bacaan, bacaan. Sini Pak, ayo, sini Pak.
Ayo sini Pak. Ayo baca yang benar, yang baca yang benar. Ayo bacaan yang benar. Tangan kiri mampu diangkat. Mampu diangkat, ya. Berarti dia di tiga. Terjatuh saat pemeriksaan sedang anggota gerak kiri. Kira-kira masih di tiga atau di empat atau di lima? Ingat-ingat teman-teman. Empat itu dia bisa menahan tahanan minimal. Kalau dia bisa menahan tahanan minimal, empat itu, kalau semisal dia diberikan tahanan sedang, jatuh nggak kira-kira? Ayo, ayo. Kok malah tiga? Tiga itu cuma bisa melawan gravitasi, Nduk, Le. Kalau empat itu menahan gravitasi dan menahan tahanan minimal. Nah, di sini dia ini diberikan tahanannya tahanan sedang. Otomatis jatuh nggak? Jatuh. Berarti nilainya berapa? Kok tambah dua? Wong tiga aja salah, kok tambah dua? Paham nggak sih? Gini loh, Rek. Cara cara pola pikirnya gini. Satu itu kalau kamu pegang ada ketekan, ada endut, 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 endut. Itu satu. Kalau yang kedua itu cuma bisa digeser kiri kanan saja. Geser kiri kanan atau mau diangkat itu nggak bisa. Itu dua. Kalau ketiga itu dia bisa mengangkat atau melawan gravitasi. Tapi kalau kamu berikan tahanan itu langsung jatuh. Itu tiga. Kalau empat diangkat melawan gravitasi dan melawan tahanan minimal. Jadi empat itu dia bisa ngangkat, kalau diteken ringan itu dia masih bisa nahan. Tapi kalau tekanannya sedang, terus jatuh, berarti nilainya berapa? Tuh, tak, kayak bingung lah. Kok tambah lima? Yo empat loh sayang. Empat sayangku. Empat itu tadi kan bisa mengangkat lawan gravitasi, melawan tahanannya minimal. Ketika dia tahanannya cuma minimal, kamu berikan tahanan sedang, jatuh enggak? Jatuh enggak? Nih, yang harus kamu pahami adalah kemampuan di nilai empatnya ini. Nilai empat itu bisa mengangkat, bisa melawan gravitasi dan melawan tahanan minimal. Di soal ini diberikan tahanan sedang terus jatuh. Berarti kemampuannya dia di mana? Apakah lima? Lima ya nggak jatuh dong. Lima itu dia sudah kuat paripurna. Meskipun kamu berikan tahanan yang berat, dia tidak akan jatuh. Berarti nilainya berapa? Hmm? Hmm? Empat. Ayo, masih bingung nggak kira-kira? Masih bingung? Empat itu deskripsinya dia itu bisa diangkat kakinya atau melawan gravitasi dan melawan tahanan ringan, bukan ringan sedang, cuma ringan aja, ringan. Kalau semisal dia itu kuatnya sampai ringan, kalau dia kuatnya sampai ringan, nah di situ di soalnya itu diberikan tahanan sedang terus dia jatuh, Kak. Jatuh itu jatuh. Diberikan kekuatan sedang itu dia jatuh. Berarti kan nggak kuat dia kalau dikasih tahanan sedang. Makanya dia kekuatannya empat. Gitu. Empat bisa menahan sedang ringan. Hmm? Empat itu hanya tahanan minimal, Kak. Empat itu tahanan minimal. Nih, tak ulang sekali lagi ya. Kekuatan otot. Satu itu hanya bisa dirasakan kalau kamu melakukan palpasi. Itu ada kedutan. Itu satu. Minimal tuh ringan, betul. Kemudian yang kedua, itu dia hanya bisa geser kanan kiri tanpa bisa mengangkat. Ataupun kalau mau ngangkat dia langsung jatuh. Karena dia nggak bisa melawan gravitasi. Itu nilainya dua. Kalau yang ketiga itu dia bisa melawan gravitasi tapi nggak bisa melawan tahanan. Kamu berikan tekanan yang ringan saja dia langsung jatuh. Itu nilainya tiga. Ya,
Kalau nilainya 4, itu dia ngangkat ya, melawan gravitasi bisa. Kemudian diberikan tekanan yang ringan, itu dia pasti bisa nahan. Tapi kalau tekanannya lebih dari ringan, semisal sedang ataupun berat, dia pasti jatuh. Karena kemampuan 4 itu hanya sampai melawan tahanan minimal atau tahanan yang ringan saja. Nah, di kasus ini terjatuh saat pemeriksa memberikan tahanan sedang. Klik nggak kira-kira? Tahanan yang diberikannya apa? Sedang. Sementara 4 itu cuma bisanya minimal. Jatuh nggak? Jatuh. Berarti nilainya berapa? Nilainya 4. Kalau ada yang jawab 5, ya nggak bisa. Kalau 5 itu sudah full. Sudah full semuanya. Kekuatannya sudah penuh. Jadi dia bisa melawan tahanan sampai yang sedang ataupun berat itu dia bisa lawan. Gitu. Kalau yang nol tuh tidak ada kontraksi sama sekali, betul. Kita palpasi itu udah diem aja tuh, ototnya nggak ada kedutan sama sekali tuh nilainya nol. Apakah bisa dimengerti, teman-teman? Jadi ini lebih ke pemahaman soalnya sih ya. Karena kan memang ada beberapa soal itu yang agak jelimet gitu. Untuk otot 4 ringan aja, betul, ringan saja saya. Ya, paham ya? Gitu ya didik-didik ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi itu caranya. Kita perhatikan soalnya. Soalnya agak ngeconors. Iya, betul. Namanya juga soal ya. Memang tujuannya untuk mengecoh. Biar kamu salah. Kita lanjut nomor 52. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosisnya sirosis hepatis. Hasil pengkajian edema pada kedua tungkai, ASI tes, lingkar perut 90, haluaran urinnya 100, warna kuningnya kecoklatan. 51 jawabannya B, Kak. Kemudian di sini SGOT-nya 80, SGPT-nya 85, albumin serumnya 2 gram per DL, total kolesterolnya 200. Apakah diet yang tepat pada kasus tersebut? Sirosis hepatis. Kira-kira apa? Apa, Rek? Kolesterol normal berapa, Kak? Kolesterol normal itu di bawah 200, saya. Di bawah 200. Kira-kira apa, Rek? Pilihan E-nya apa, Nars? Tinggi serat. Serat, Kak. Serat. Yang E pilihannya tinggi serat. Kira-kira yang mana? Tinggi protein. Kenapa pilih tinggi protein? Ayo. Kenapa pilih tinggi protein? Kenapa ayo? Ayo kasih alasannya. Kenapa sih pasien cirrhosis hepatis itu harus tinggi protein? Ayo kenapa? Kenapa? Ayo kenapa? Dikasih tahu alasannya, Dok. Karena biasanya pengidap cirrhosis hepatis mengalami penurunan BB. Yang lain? Ayo yang lain. Kenapa, Rek, kira-kira? Ayo kenapa? Tadi ada yang bilang kalau mencegah penurunan BB tadi betul ya. Salah satu alasannya itu. Ya, jadi pada pasien-pasien dengan kerusakan pada hati, E-nya dia tinggi serat, Kak. Nah, asupan protein untuk pasien-pasien dengan sirosis hepatis itu memang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena yang pertama untuk meningkatkan regenerasi jaringan yang rusak, ya. Jadi protein ini dibutuhkan untuk meregenerasi jaringan yang rusak.
kemudian tadi mencegah penurunan berat badan, kemudian bisa juga mengurangi asites yang terjadi. Kalau proteinnya banyak, itu nanti tekanan onkotiknya itu bisa meningkat sehingga ansitesnya bisa berkurang. Kemudian di sini itu ya juga bisa mengatasi anoreksia. Jadi jawaban yang tepat adalah tinggi protein. Kenapa bukan tinggi lemak, Kak? Tinggi lemak itu akan semakin memperparah dari kerja si hatinya ya. Kalau bisa itu rendah lemak. Pada pasien seperti ini tuh rendah lemak, kemudian tingginya tinggi protein untuk meningkatkan regenerasi jaringan atau mempercepat proses penyembuhan pada hatinya seperti itu. Makanya kalau kamu sakit hati, makan banyak protein ya biar cepat sembuh sakitnya. Kak, ada catatan kekuatan otot nggak, Kak? Ada. Di soal-soal KMB itu banyak, Kak. Setiap aku bahas itu pasti ada kekuatan otot. Ya, di Google Drive. Ini nomor 52 jawabannya adalah C. Lanjut nomor 53. Seorang laki-laki 46 tahun dirawat di ruang bedah karena luka bakar. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri nyeri dengan skala 7, kemudian meringis dan luka bakar tertutup kasar di tangan kanan serta paha kanan disertai rembesan cairan bening. Pasien tampak cemas dan takut bergerak karena nyeri. Apakah intervensi keperawatan pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana, Rek? Yang mana kira-kira? Yuk, jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah karena pasien yang ini mengeluh nyerinya skala 7 atau skalanya itu mengarah ke, bukan mengarah ya, memang sudah masuk derajat berat, maka tindakan yang paling tepat dengan diagnosis nyeri akut pada pasien seperti ini yaitu kolaborasi pemberian analgetik ya. Nomor 53 jawabannya adalah E. Kita lanjut ya. Nomor 54. Balita laki-laki 5 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan gangguan penglihatan. Hasil pengkajian, anak sulit melihat dari jarak yang jauh dan kadang menabrak benda-benda saat berjalan. Apakah fokus pengkajian pada kasus tersebut? Apakah kekuatan otot kaki, kondisi psikologis anak, visus dan lapang pandang, kemampuan berjalan anak, apakah konsentrasi anak saat berjalan? Kira-kira apa? Jawabannya apa? 53 itu jawabannya adalah analgetik Kak. E. Nah, di sini karena keluhannya itu gangguan penglihatan, anaknya sulit melihat dari jarak yang jauh, bisa saja kita curigai pasiennya mengalami matanya minus ya. Kemudian sering menabrak benda saat berjalan, kemungkinan juga lapang pandangnya menurun. Maka harus pengkajiannya lebih lanjut itu berkaitan dengan visus dan lapang pandang. Nomor 54 jawabannya adalah C. 50 jawabannya adalah E, Kak. 50 E, Kak Lia 50 E. Nomor 54 jawabannya C ya. Kita lanjut nomor 55. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di RSC karena mengurung diri dan tidak mau mandi. Hasil pengkajian rambut panjang dan kotor, perawat akan melakukan perawatan diri dengan memotong rambut pasien. Sebelum melakukan tindakan, perawat menjelaskan keuntungan merawat diri kepada pasien dan menanyakan kesediaan pasien. Prinsip etiknya apa? Wes nggak usah tak kasih tahu pilihannya. Ditulis aja prinsip etiknya apa ini.
Ini kok ada shopping? Apa prinsip etiknya? Ayo, beneficient bukan. Menanyakan kesediaan itu berarti masuknya di autonomi ya. Jawaban nomor 55 itu autonomi. Pilihannya autonomi itu berarti di D. Autonomi itu jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 56. Seorang laki-laki 42 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan sirosis. Pasien mengeluh sesak BAB kehitaman dan nyeri tekan pada daerah epigastrium. Ada NGT-nya, cairan kehitamannya 50 cc, tekanan darahnya 100/80, nadinya 100, nafas 25, suhu 375. Hasil laboratoriumnya itu PT-APTT memanjang. Apakah intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? Apa kira-kira? Kenapa monitor ukuran lingkar perut? Pertanyaannya. Kenapa kamu monitor ukuran lingkar perutnya? Alasannya apa? Itu loh, kata kuncinya tuh di sini loh, Rek. PT APTT memanjang. PT APTT itu untuk mengetahui apa? Prothrombin ya. Itu berarti berfungsi ke arah apa? Tanda-tanda mengarah ke perdarahan. Nah, di sini udah perdarahan, Kak. Ya sudah. Ya kita monitor perdarahannya tuh makin banyak atau tidak. Ya, jadi jawabannya adalah B. Di sini tadi kan NGT-nya keluar cairan kehitaman. Kita curigai itu dari itu darah. Kemudian didukung lagi dengan PT-APTT-nya yang memanjang. Maka ya kita observasi lagi apakah perdarahannya ini bertambah atau tidak. Kalau semisal perdarahannya bertambah, apakah intervensi yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Nanti dikoordinasikan dengan dokter DPJP-nya. Maka intervensi keperawatan utama yang harus teman-teman lakukan pada pasien seperti ini, yaitu kita monitor perdarahannya. Apakah perdarahannya semakin banyak, ataukah perdarahannya itu sudah selesai begitu saja ya, nggak ada masalah. Gitu. Kita lanjut nomor 57. Dibaca dulu, saya mau minum dulu bentar ya, Rek ya. Seorang laki-laki 25 tahun dibawa oleh keluarga ke RSJ karena berbicara kacau, merusak alat rumah tangga, dan tidak mau merawat diri. Hasil pengkajian, keluarga mengatakan hal ini terjadi sejak diputuskan oleh pacarnya. Saat ini pasien bicara mendominasi, mata melotot, pandangan mata tajam, nada suara tinggi, tangan sering mengepal, dan wajah tampak tegang. Apakah evaluasi tindakan pada keperawatan di atas? Ini pertanyaannya, masalah keperawatannya apa? RPK. Oke. Kalau pasien dengan RPK, evaluasinya yang berhubungan dengan di atas adalah kalau A itu pasien mampu memulai interaksi dengan orang lain itu apa? Evaluasi diagnosa apa? Memulai interaksi dengan orang lain. Diagnosanya apa? ISOS, betul. Pasien mampu mengkontrol perilaku kekerasan itu berarti RPK.
pasien mampu meningkatkan harga dirinya itu lebih ke HDR, pasien mampu mengkontrol halusinasi itu pasien-pasien dengan halusinasi, kemudian pasien mampu merawat diri itu pada pasien dengan DPD atau defisit perawatan diri. Jadi jawabannya karena pada pasien ini itu dari data hasil pengkajiannya itu lebih mengarah ke RPK, maka jawabannya adalah B, yaitu mengkontrol perilaku kekerasan. Bentar ya, ada pertanyaan. Kak, bagaimana cara membedakan RPK sama PKK? RPK itu namanya resiko, berarti hanya beresiko saja, belum melakukan tindakan kekerasan. Paling cuma ada mata melotot, pandangan tajam, itu saja, tapi belum menyentuh, itu RPK. Tapi kalau sudah melakukan pemukulan, ataupun menyentuh secara fisik, ataupun melakukan kekerasan secara verbal, entah itu semisal melakukan bullying, ngata-ngatain, dan yang lainnya, itu sudah masuk ke PK. Gitu ya. Jadi PK itu nggak cuma sentuhan secara fisik saja, tapi verbal. Kalau semisal teman-teman mengatakan kata-kata kotor yang melukai hati dari yang bersangkutan ya, atau siapa nih yang ngobrol sama kita, itu sudah masuknya PK. Nomor 56 itu jawabannya B, monitor perdarahan. Nomor 57 itu jawabannya adalah B. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut nomor 58 ya. Seorang perempuan 42 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada kiri sejak 2 hari. Hasil pengkajian, nyeri tidak menjalar ke bagian tubuh lain dan tidak bisa ditunjuk. Nyeri tidak berkurang saat istirahat, skala nyerinya itu 7, pasien membatasi gerak, tekanan darahnya agak naik sedikit, nadinya masih normal, nafasnya naik, suhunya naik. Pasien bertanya banyak tentang penyakitnya. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Gampang sekali teman-teman ya. Pada nomor 58 ini, karena sudah dijelaskan di sini itu juga skala nyerinya 7, sudah masuk ke derajat berat, maka ini sudah bisa dipastikan permasalahannya adalah nyeri akut. Kak, kenapa bukan defisit pengetahuan? Lagi-lagi teman-teman harus kembali lagi ke hierarki Maslow. Kita tata laksana dulu kebutuhan fisiologisnya atau permasalahan fisiologisnya sebelum kita melakukan tata laksana di setelahnya ya. Nah, baik dari kebutuhan rasa aman, interaksi sosial, dan yang lain-lain. Jadi kita fokus di kebutuhan fisiologis yaitu nyeri akut. Oke, jawaban nomor 58 adalah I. Kita lanjut, tolong ditulis ya. Nomor 59. Nah, nomor 59, bayi laki-laki 6 bulan dirawat dengan keluhan diare persisten. Hasil pemeriksaan ditemukan anti-HIV-nya positif. Perawat menyampaikan informasi ini kepada ibu pasien. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Yuk, kira-kira apa jawabannya? Menyampaikan hasil dengan apa sih namanya? Menyampaikan hasil dengan sejujur-jujurnya. Veracity, betul. Jawabannya adalah veracity ya. Karena di sini hasilnya itu sudah positif HIV/AIDS, maka kita sampaikan saja kepada kedua orang tuanya ataupun kepada ibunya agar mereka mengetahui terkait kondisi anaknya. Jadi jawabannya adalah D, veracity. Minta tolong ditulis ya, veracity nomor 59. Kita lanjut nomor 60. Seorang laki-laki 42 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak. Hasil pengkajian sesak bertambah berat, pernafasan cuping hidung, tampak sianosis, tekanan darahnya normal, nadinya 90, nafasnya 28, suhunya 376. Suara nafasnya vesikuler, pH-nya 7,3, PaCO2-nya 50, PO2-nya 80, HCO3-nya 22. HB-nya 11. Apakah masalah keperawatannya kira-kira? Pilihannya ini, saya bentar. Pilihannya itu ada pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, bersihan jalan nafas tidak efektif, intoleransi aktivitas, ataukah hipertermia. Coba kita lihat ya. Di sini sesak nafas, kemudian sesaknya tambah berat, nafas cuping hidung, tampak sianosis, kemudian di sini nadinya 90. Oke, kemudian ini pH-nya ini 7,3, pH ini 50.
pH-nya normal. Kok normal gimana? Normal itu 7,35 sampai 7,45. Masalahnya ini adalah di gangguan gangguan pertukaran gas ya. Ini masalahnya di gangguan pertukaran gas. Jadi ini ada dua data, pola nafas tidak efektif dan gangguan pertukaran gas. Di sini kita cari datanya yang lebih banyak mana, ya. Ini untuk gangguan pertukaran untuk pola nafas tidak efektif itu di sini sesak, kemudian cuping hidung, sianosis sama napasnya naik. Oke. Kemudian ini yang warna kuning, warna ungu, itu sesak ini juga masuk juga. Kemudian dia di sini ada data pH, data PaCO2, kemudian data HCO3-nya. Ininya juga ada nih datanya. Berarti lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang mengalami di di mana? Di gangguan pertukaran gasnya. Jadi datanya lebih banyak mengarah ke gangguan pertukaran gas, maka ini diagnosanya itu gangguan pertukaran gas ya, atau apa gangguan ya benar gangguan pertukaran gas. Ini interpretasinya apa? pH-nya 7,3, PCO2 50, HCO3 22. Interpretasinya apa? Kok tulisanku jelek banget ya? Ulang-ulang. Yuk, ini interpretasinya apa ya? pH-nya 7,3, PCO2 50, kemudian HCO3-nya 22. Ini kita bikinkan kamar ya. Kita bikinkan kamar dulu. Gini aja wis, langsung bikin kamar aja ya. Jangan komen dulu, jangan komen dulu, Rek. Tak bikinkan kamar dulu. Ya. Ini asidosis, netral, alkalosis. pH 7,3 masuknya mana? pH 7,3 itu nilainya lebih kecil dari nilai normal. Karena nilai normalnya itu 7,35 sampai 7,45, maka dia masuknya di asidosis. pH ya. Kemudian PaCO2-nya itu 50. 50 nilai normal PaCO2 berapa? 3545. Semakin tinggi PaCO2 itu sifatnya adalah asam, maka dia masuknya di asidosis di sini. PaCO2. Kemudian HCO3 itu nilainya 22. Nilai normalnya berapa? 2226. Maka di sini nilainya di netral. HCO3. Nah, tinggal kita interpretasikan saja, cari yang terdekat dengan pH. Berarti ini ya, yang terdekat dengan pH itu berarti pH-nya asidosis. PaCO2 itu sifatnya apa? Respiratory. HCO3-nya, karena salah satu ada yang normal, dari nilai HCO3 atau PaCO2, maka tidak terkompensasi. Yuk, kira-kira dari yang sudah saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Kalau semuanya di kolom asidosis gimana, Nurse? Cari tahu dulu dia sakitnya apa. Sesuaikan dengan kondisi pasienmu. Umi, ada yang mau nanya nggak? Paham, Nurse? Oke, aku hapus ya. Kita lanjut. Jawabannya ini berarti di gangguan pertukaran gas. Kita lanjut nomor 61. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah bertemu dengan seorang laki-laki 45 tahun. Hasil pemeriksaan gula darahnya 400, perawat menganjurkan klien untuk memeriksakan kesehatan di puskesmas, namun keluarga menolak karena menganggap klien tidak mengalami masalah kesehatan.
Kira-kira ini apa prinsip etik yang diterapkan? Ayo, yang paling tepat betul autonomi ya. Karena kita sudah menganjurkan, tapi orangnya ini tetap tidak mau melakukan. Ya sudah, autonomi. Tuh, jawabannya adalah autonomi. Kita lanjut nomor 62. Bayi laki-laki berusia 5 hari dibawa ke poliklinik dengan keluhan kuning pada tubuh. Hasil pengkajian BBL-nya 2.500, BB saat ini 2.300, BB-nya 47, lemah, kuning pada kulit. Lemah kuning pada kulit. Kemudian sampai mana tadi? Sklera matanya juga iya, suhunya 376. Perawat akan melakukan kolaborasi pemeriksaan laboratorium. Apakah data utama yang harus dipantau? Kira-kira yang mana? Apa? Apa yang harus diperiksa kalau kondisi seperti ini? Yang harus diperiksa adalah betul bilirubin ya. Bilirubin itu warna kekuningan dalam tubuh. Kalau semisal ada muncul kekuningan ataupun jaundice baik pada kulit ataupun pada sklera mata, maka teman-teman harus kolaborasikan si bayi ini untuk dilakukan pengecekan bilirubinnya. Takutnya memang mengalami ikterik neonatus ya. Jadi nanti bisa dilakukan tata laksana dengan baik dan benar. Terus aku tanya dong, pasien dengan ikterik neonatus atau jaundice, kalau misal dia di rumah, itu intervensi utama atau edukasi kesehatan yang paling kamu harus berikan itu apa? Iya, pemberian ASI ya, pemberian ASI yang rutin dan terus-menerus dengan tujuan untuk mengeluarkan jaundice-nya dari dalam tubuh bayi lewat pipis. Oke, sip, good job. Nomor 62 jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 63 ya. Bayi perempuan baru lahir dengan usia gestasinya 33 minggu. Hasil pengkajian, BBL-nya 1.700, BB-nya 41, nadinya 132, nafasnya 40, suhunya di sini 35. Bayi terlihat kecil, kulit transparan berwarna pink dan lemak coklat sedikit. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? 62 itu jawabannya C. 62 jawabannya C. Defisit cairan, pola nafas tidak efektif, resiko infeksi ataukah hipotermia. Kira-kira yang apa? Ini tadi apa sih? Coba kita baca lagi ya. Nafasnya 40. Nafas 40 bayi baru lahir pio normal loh, Rek. Normal, guys. Bayi baru lahir itu 40-60. Itu loh, kelihatan banget. Ah, di situ suhunya aja 35. Normal suhu berapa? 36,5 sampai 375. Berarti diagnosanya apa? Bayi terlihat kecil, kulit transparan berwarna pink, dan lemak coklat sedikit. Berarti diagnosanya adalah hipotermia. Jawaban nomor 63 adalah E. Ya, penting loh, Rek. Untuk menghafalkan nilai normal TTV itu penting sekali. Jadi minta tolong teman-teman harus menghafalkan. Jadi TTV anak, TTV dewasa itu minimal teman-teman paham ya. Jadi nanti tidak terkecoh dengan hasil yang disajikan. Nomor 3 jawabannya E. Kita lanjut nomor 64. Seorang perempuan 50 tahun dirawat di RSC karena sering gelisah dan ketakutan. Hasil pengkajian setiap kali pasien bercerita, pembicaraan terhenti tiba-tiba meski tidak ada gangguan eksternal dan dapat beberapa menit dilanjutkan kembali. Apakah proses pikir yang dialami pada pasien ini?
Apa kira-kira? Blocking ya. Betul, blocking. Jadi blocking itu berhenti sejenak, terus nanti dia bisa melanjutkan kembali. Itu blocking. Kalau tangensial apa, Rek? Tangensial itu apa? Tangensial itu muter-muter nyampe atau muter-muter nggak nyampe. Tangensial itu. Tangensial muter-muter nyampe atau muter-muter nggak nyampe. Nggak nyampe ya. Kalau tangensial itu nggak nyampe, kalau sirkumtansial itu nyampe. Kalau kalau perseverasi, perseverasi itu mengatakan sesuatu diulang-ulang ya. Kalau flight of idea itu loncat-loncat. Topiknya loncat-loncat betul. Jadi jawabannya ini adalah blocking. Sirkumtansial itu muter-muter tapi nyampe, Kak. Reming nggak ada. Reming nggak ada. Aku nggak pernah ketemu yang reming, Kak. 63 itu jawabannya E, Kak. 63 jawabannya E, 64 jawabannya A. Kita lanjut nomor 65. Seorang perempuan 21 tahun G1P0A0 hamil 39 minggu. Muter-muter nyampe itu sirkumtansial, Kak Bobi. Sirkumtansial. Seorang perempuan 21 tahun G1P0A0 hamil 39 minggu dengan infarto di ruang bersalin. Hasil pengkajian pasien meringis setiap kali kontraksi, HIS 3 kali dalam 10 menit, durasi 40 detik, DCC-nya 143, tidak ada hambatan jalan lahir, porsio tipis lunak, pembukaan serviks 6, selaput tutupan utuh, presentasi kepala pada HUJ 3. Apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Ayo, ini sampai nomor 70 aja ya, Rek, ya. Ya, jawabannya apa? Dilakukan teknik counter pressure. Kenapa dilakukan teknik counter pressure? Dikarenakan apa? Di sini itu pasiennya meringis kesakitan setiap kali ada kontraksi. Jadi counter pressure itu digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Jadi lakukan teknik counter pressure atau pemijatan pada daerah punggung untuk mengurangi rasa nyeri yang diakibatkan oleh adanya kontraksi. Gitu. Jawabannya adalah D ya. Mengurangi rasa sakit betul. 66. Keluarga pasien menemui perawat di nurse station dan mengeluhkan ada yang ngeh juga akhirnya. Nggak apa-apa kok Kak. Lagi ya biasa lah ya namanya manusia. Kita lanjut dulu ya. Keluarga pasien menemui perawat di nurse station dan mengeluhkan dokter yang belum datang untuk memeriksa pasien. Keluarga tersebut mencemaskan kondisi pasien yang tampaknya kurang ada perkembangan yang signifikan. Perawat menjelaskan bahwa dokter yang sedang dalam perjalanan, ini soal yang kemarin juga ini. Keluarga bersikeras agar dokter tersebut segera datang dan meminta kembali perawat menghubungi dokter. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada situasi tersebut? Kira-kira apa? Apa?
Nah, ini kan kamu kan habis kena komplain ya, habis kena komplain dari si pasien, keluarga pasien terkait kondisi keluarganya yang tidak ada perkembangan, kemudian dokternya nggak nyampe-nyampe. Ya sudah, kita ajak diskusi dulu. Kira-kira dari keluarganya tuh pengennya apa sih, ya? Maksudnya nggak ada perkembangan tuh perkembangan seperti apa yang mereka inginkan. Kita ajak ngobrol, nanti kalau sudah dapat datanya baru kita diskusikan. Kak, ini tadi sama keluarga pasien, gara-gara tadi dokternya tuh nggak datang-datang, terus nggak ada perkembangan. Pasti ketua timnya nanya, nggak ada perkembangan dengan kondisinya itu maksudnya gimana? Misal gitu kan. Kita jelaskan. Jadi menurut keluarga itu kondisi pasiennya kok masih sama aja, tidak ada perkembangan yang signifikan sama sekali dari mulai masuk sampai saat ini, Kak. Mereka tuh pengennya kok anaknya tuh pengen A, B, C, D, E, misal seperti itu. Kita diskusikan nanti kalau dokternya sudah datang, yang menyampaikan kepada dokter adalah seorang ketua tim tadi. Jadi nanti ketua tim itu yang akan menyampaikan keluh kesah anggota keluarganya tadi sebelum dokternya masuk ke ruangan. Jadi kita kasih tahu dulu nih sebelum masuk ruangan. Dok, tadi keluarganya bilang kayak gini, 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 gini. Nanti kalau udah di ruangan, dokter tuh sudah punya jawaban. Sudah mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Ya, nanti lebih jelasnya lagi ya, biar nanti dokternya pas waktu visite tadi, biar dokter yang langsung menjelaskan kepada keluarga terkait bagaimana perkembangan kondisi anaknya. Kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah I. Nomor 66 jawabannya adalah I. Kita lanjut ya. Nomor 67. Seorang perempuan 24 tahun P1A0 postpartum hari kedua dirawat di ruang nifas dengan keluhan nyeri ketika menyusui. Hasil pengkajian kedua payudaranya simetris, puting susu menonjol, tampak lecet, kemerahan dan asinya positif. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah lakukan kompres hangat pada payudara yang lecet, kolaborasi pemberian analgetik, anjurkan tetap menyusui dengan mengoleskan salep pada puting, ataukah anjurkan memberikan susu formula? Terus yang ketiga ini istirahatkan payudara yang lecet dan tetap mengeluarkan ASI secara manual. Kira-kira yang mana? Dikompres? Ya betul ya. Jadi kalau semisal ada yang kompres-kompres, ada yang kompres-kompres, ada yang lecet, nah kemerahan, itu sebetulnya boleh dilakukan kompres ya. Dikompres hangat dengan tujuan untuk meredakan nyerinya. Ya kalau sudah reda, aslinya ya, kalau dilogikakan ya, kalau sudah dikompres, kan lecetnya masih ada ya. Masih ada nggak sih kalau habis dikompres? Kan lecetnya masih ada, nyerinya hilang, lecetnya masih ada. Terus, kira-kira apakah bisa digunakan untuk menyusui lagi? Ya bisa, Kak. Tapi ya nyeri lagi. Kan masih lecet. Nah, kira-kira untuk mengatasi lecetnya bagaimana? Kolaborasi pemberian analgetik ini sudah pasti salah, karena memang tidak ada di sini ya. Kemudian ini, anjurkan memberikan susu formula ya, jangan dulu. Baru postpartum hari kedua udah susu formula aja, ya. Anjurkan tetap menyusui dengan mengoleskan salep puting. Dioleskan salep pada puting, apakah salepnya itu bisa tertelan oleh anak? Ya tidak bisa, ya. Jadi kalau lakukan kompres pada payudara yang lecet itu sebetulnya bisa dilakukan, tapi hanya mengurangi nyerinya saja. Tapi lecetnya ya tetap ada. Kalau disusu lagi ya lecet lagi, ya nyeri lagi gitu. Berarti ini kan payudara kan ada kanan kiri ya. Ini yang mana ini yang lecet ini? Apa dua-duanya ini? Iya, biasanya pakai asinya ya, Kak ya. Heeh. Kalau aku lebih di sini sih, istirahatkan payudara yang lecet dan tetap mengeluarkan ASI secara manual. ASI secara manual pakai apa? Pakai pumping ya. Dipumping bisa ataupun manual juga bisa. Dengan tujuan biar nggak sampai penuh payudaranya, takutnya nanti mastitis malahan. Ya, jadi yang paling tepat itu ini istirahatkan payudara yang lecet, jadi ganti ke payudara yang satunya yang nggak ada lecet, terus yang sampingnya tetap dikeluarkan secara manual. Bentar. Jadi menyelesaikan masalah yang nyeri dan kemerahan itu, eh, jadi menyelesaikan masalah yang nyeri dan kemerahan apa yang lecetnya ya Kak? Gara-gara lecet itu muncul nyeri.
muncul kemerahan juga. Makanya kalau semisal tetap mek dikompres aja, itu hanya bisa mengurangi rasa nyerinya tok, Kak. Lecetnya tidak berkurang. Habis kamu kompres, terus anaknya minta nyusu lagi, disusukan lagi, apakah muncul rasa nyeri lagi? Ya tentu iya. Makanya yang sakit ini, yang lecet ini ya diistirahatkan dulu, kita fokuskan ke payudara satunya yang masih normal, yang tidak ada lecet. Yang satunya istirahat, nanti kalau ngeluarinnya pakai gimana Kak? Ya dipumping, biar tetap ada produksi ASInya. Nanti anaknya bisa pakai feeding cup minumnya, atau pakai pipet, ataupun yang lainnya, terserah nanti ngasihnya kayak gimana. Itu ya. Jawabannya E ya, 67 jawabannya E. Kita lanjut nomor 68. Seorang perempuan 24 tahun G1P1AA1 datang ke puskesmas untuk kontrol kehamilan. Hasil pengkajian pasien mengeluh susah BAB, TFU-nya 28, TD-nya 100/70, nadi 84, nafasnya 18, suhu 37. Berapa usia kehamilan yang tepat pada kasus tersebut? TFU-nya 28, Rek. Caranya gimana? Berapa? Hasilnya berapa jadinya? Aku belum buka kalkulator, tak buka kalkulator dulu ya. 28 bagi 8, 28 kali 8 itu 224 dibagi 7, 32. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk rumus ini? Fokus di hasil TFU-nya saja. Kalau untuk bulan rumusnya, oke. Kalau rumus sebulan itu TFU dikali 2 dibagi 7. TFU-nya berarti 28 dikali 2 bagi 7. 28 kali 2 berapa? 56. 56 bagi 7 berapa tuh? 7 kali 7 49. 49 ditambah 7 itu 56. Berarti 8 bulan. 8 bulan. Gitu. Gimana? Lanjut ya. Lanjut ya, Beb ya. Iya, Kak, ini rumus paten sayang. Yang bikin bukan aku. Udah rumus dari sana ya. Sebelum aku lahir rumusnya sudah seperti ini. Ini yang bulan. Kalau yang hari, yang minggu, TFU dikali 8 dibagi 7. Ini minggu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 69. Seorang perempuan 38 tahun. Iya, untuk bulan 2/7. Untuk bulan, Kak. Seorang perempuan 38 tahun, dia ini, sebentar ya, Rek ya. Diantar ke UGD karena muntah-muntah setelah makan ikan kaleng 2 jam yang lalu. Hasil pengkajian pucat, gelisah, lemah, nyeri pada abdomen, akral dingin, tekanan darahnya 90/60, nadinya 96, nafasnya 24, suhu 375. Tindakan keperawatan pada kasus tersebut apa? Kita lihat dulu. Pucat, tensinya udah rendah ini ya, tensinya. Ini prinsipnya ABC ya. ABC teman-teman, kaji dulu airway-nya, breathing sama circulation. Airway-nya ada masalah nggak? Nggak ada. Breathing-nya ada masalah? Nggak ada. Sirkulasinya ada masalah? Karena di sini tadi dia nyeri abdomen, akral dingin ini. Ada permasalahan di sirkulasi. Permasalahan sirkulasi yang paling tepat adalah ini. Kolaborasi untuk pemasangan infus, untuk mengganti cairannya dulu, baru nanti bisa ke D. D ini kesadarannya, terus nanti juga bisa langsung ke lakukan kumbah lambung. Untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam lambungnya, dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi penyerapan dari lambung ataupun usus dari racun-racun yang ada tadi. Jadi jawabannya nomor 69 adalah A.
Tetap ya, Rek, ya. Prinsipnya lah, sekali lagi A, B, C. Dah. Jawabannya adalah ini. Pasang infus. Kondisinya nih. Perut dingin, lemah. Kemudian di sini nadinya sih masih normal sih. Ya, jawabannya adalah pasang infus. Oke, kita lanjut. Satu nomor lagi ya. Nomor 70. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di RSC sejak 5 hari yang lalu karena marah-marah dan memukul adiknya di rumah. Hasil pengkajian tatapan yang mata tajam, gelisah, berjalan mondar-mandir, dan bicara sendiri. Pasien sudah mampu melakukan teknik nafas dalam secara mandiri. Apakah rencana tindakan selanjutnya? Apa? Apakah latih secara asertif, kegiatan spiritual, marah secara verbal, pemberian obat, ataukah latih secara fisik pukul yang kedua yaitu pukul kasur bantal? Kira-kira apa? Dia sudah bisa TND. Sudah bisa tarik nafas dalam. Ayo. SP lo ya ini ya. Kenapa kamu SP kok kebalik-balik? SP lo ya. Ini SP lo ya. Ayo. SP kok kebalik-balik ini gimana ceritanya? SP. Ayo SP yang baru gimana? Nono minum obat. SP yang terbaru untuk RPK itu SP satunya itu ditarik nafas dalam dan pukul bantal. Yang kedua minum obat, yang ketiga itu secara asertif atau secara verbal, kemudian yang terakhir itu baru spiritual. Tadi tuh dia baru bisa tarik nafas dalam. Berarti selanjutnya latih cara fisik yang kedua yaitu dengan pukul kasur bantal seperti itu. Hafalkan ya, Rek, ya. SP tuh hafalkan, Rek. Jangan sampai nggak dihafalkan. Karena nanti ya berhubungan dengan penentuan-penentuan tindakan ini dan selalu runut. Kalau SP itu selalu runut, nggak ada yang loncat-loncat. Memang udah ada urutannya dan harus dilakukan sesuai dengan urutan yang ada. Seperti itu. Oke, sudah 70 ya. Sudah 35 soal yang kita bahas eh, malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Mohon maaf sekali kalau memang nggak sevokal biasanya ya, nggak apa-apa. Aku sehat kok, aku sehat. Aku sehat, oke? Terima kasih atas doanya. Terima kasih juga teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan teman-teman semuanya tetap semangat. Jangan lupa minum vitamin. Tetap nggak bosan-bosan aku ingatkan jalur langit dan jalur dunianya harus dilakukan. Minta tolong minta maaf dulu ya sama orang-orang terdekat, orang tua dan yang lainnya. Jangan lupa sedekah, tetap belajar. Udah stresnya apa bukan stres ya, ansietasnya dibikin ansietas ringan saja ya, jadi nggak usah dipikir nemen-nemen. Kalau bahasa Jawanya gitu, apa ya bahasa Indonesia, nggak usah terlalu dipikirin, kita lanjutkan saja, tetap belajar, kemudian dibaca lagi materi-materi yang ada. Pokoknya insya Allah nanti kita semuanya kompeten di bulan Oktober ini. Terima kasih banyak. Aku undur diri terlebih dahulu. Kita besok malam lagi belajar lagi ya. Kalau besok siang aku bisa live, aku live ya. Semoga kalau sinyalnya mendukung. Oke, aku minta tolong tadi yang sudah mencatat jawabannya, minta tolong di-chat di grup biar nanti bisa aku rekap di bukuku. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Aku undur diri terlebih dahulu. Wawal muwaffiq ila